Ya, oke, saya mulai aja ya. Ya. Oke, ya sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. terima kasih banget atas kesempatan ini dan pertama-tama tentu aja selamat ya atas berdirinya Partai Gelora Indonesia ya. Ya. Saya baru dengar dari Kang Deddy Miswar nih Bang, kaget juga tuh, oh ada partai yang baru nih, saya belum dengar, maaf. Terima kasih, Dan Bang. terus terang saya saya banyak mengikuti juga berita-berita tentang Pak Bung Fahri Hamzah ya. Tapi saya dengar tadi pidato beliau, saya sangat terkesan sekali terus terang. Ini satu-satunya pertama kali orang politik yang bicara dengan berhasil menyambungkan pembicaraan antara politik dan kebudayaan dan juga bicara dalam konteks yang sangat proporsional. Itu buat saya luar biasa. Sekali lagi saya salut untuk Bung Fahri ya. Benar-benar saya salut. Saya sangat berpikir, wah ini kalau jadi pidato anugerah kebudayaan Akademi Jakarta luar biasa banget nih, karena kita nggak pernah dengar pidato yang sebenar. Nah, sekedar informasi, saya serius loh, sekedar informasi, disertasi saya waktu saya ngambil S3 di Amerika itu tentang musik dan politik ya. Bagaimana saya melihat perkembangan musik kita sebenarnya dalam konteks politik ya. Nah, itu berkaitan erat. Tadi Bung Fahri ini ngomong banyak sekali poin-poin yang saya catat. Saya juga jadi belajar banyak dari apa yang dikatakan oleh Bung Fahri ya. Ada beberapa poin yang sangat penting ya. Nanti saya akan uraikan. Tapi sebetulnya dalam dunia akademik, kebetulan saya berkecimpung di dunia akademik ya. Saya berdiri di dua kaki, satu dunia kesenian, satu dunia akademik ya. Nah, kebetulan bidang yang saya pelajari itu adalah bidang yang masih sangat baru di Indonesia, belum ada, namanya cultural studies ya, sebuah bidang yang akhirnya merupakan akumulasi dari segala macam disiplin ya, segala macam disiplin menjadi sebuah dalam suatu muara bidang baru yang namanya cultural studies. Nah, di Indonesia sayang belum banyak ahlinya ya, dan juga jurusan ini setahu saya masih belum ada. Yang mirip-mirip ada, tapi yang namanya cultural studies itu banyak disalah tafsirkan oleh perguruan tinggi kita ya, termasuk perguruan tinggi di yang besar-besar ya, dan ternama saya nggak usah sebutkan ya. Nah, kebetulan saya ngajar bidang itu di York University di Toronto selama 4 tahun dan juga di Singapura selama 1 tahun. Sehingga apa yang dikatakan tadi, poin-poin yang sangat bernas sekali dari Bung Fahri itu sangat penting. Saya nanti akan ulangin aja satu persatu karena sudah sejak tahun 80 sebenarnya kita sudah agak ketinggalan ya. Dunia itu sudah bicara tentang what so called cultural turn. Ya. Ini giliran kebudayaan gitu loh. Nah, kalau kita akademik, akhirnya dunia akademik itu setuju bahwa ini sebetulnya memang sudah giliran kebudayaan yang berbicara, karena disiplin-disiplin yang lain itu sudah boleh dibilang buntu ya, menemui jalan buntu, sehingga akhirnya seluruh ilmu-ilmu itu bermuara di bidang baru yang akhirnya dipimpin oleh yang namanya bidang kebudayaan ya. Ya tentu saja dia berangkat dari disiplin etnografik atau disiplin antropologi, tapi antropologi terlalu sempit gitu loh. Akhirnya di backup didukung oleh bidang-bidang lain, termasuk ekonomi, termasuk politik nomor satu, termasuk bidang-bidang ilmu sosial dan lain-lain. Itu muncullah sebuah bidang baru yang mereka sulit cari namanya apa. Akhirnya muncullah nama yang namanya cultural studies. Nah, kalau kita ngomong cultural tone, tadi sebenarnya sudah dipaparkan baik oleh Bung Fahri, oleh Bung Deddy Miswar, semua itu sudah jelas bahwa sebetulnya kalau kita ngomong soal giliran kebudayaan, sebetulnya itu langsung referensinya ke Indonesia, ya. Karena kita sadar dan kita boleh sombong sedikit lah kalau soal kebudayaan, kita tuh salah satu sumber repositori kebudayaan dunia yang terkaya, ya. Tidak usah ragu-ragu kalau ngomong itu. Kalau dalam hal itu kita nggak usah ngomong kelima, kita nomor satu kok. Nggak usah sungkan-sungkan gitu. Satu kebudayaan Indonesia itu bisa sama dengan satu benua Afrika. Anda bisa bayangkan keragamannya loh. Kalau ngomong soal keragaman, ya. Jadi kita tuh nomor satu, nggak nomor 5. Nomor 5 tuh jauhan gitu loh. Nah, itu yang kalau kita ngomong Indonesia sebagai cultural tone, tentu saja ini sebetulnya apa? Indonesian tone sebetulnya. Kalau kita tarik logikanya ya, cultural tone
kita refer ke Indonesia. Nah, sekarang berarti Indonesia, this is our turn gitu loh. Yes. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan sekali oleh Bung Fahri itu bahwa saya kutip ya, Bung Fahri ini ngomong soal bagaimana walaupun Bung Fahri tidak menggunakan istilah ini, Bung Fahri membicarakan masalah bagaimana kita Indonesia bisa menjadi sebuah subjek, bukan objek gitu loh. Yeah. Bukan objek dari eksploitasi atau objek dari hegemonik budaya Barat maupun budaya Korea sekarang. Kita sebenarnya nggak perlu, ya bagus untuk reference Korea ya, tapi menurut saya nggak terlalu relevan ya untuk kita ke situ. Kita lihat aja ke diri kita sendiri, tapi memang harus dengan pendekatan what so called cultural studies, sehingga kita bisa melihat kekuatan budaya kita tuh ada di mana gitu loh. Nah, itulah yang tadi ada beberapa poin yang Bung Fahri ngomong ya. Masalah tadi yang kedua yang Bung Fahri ngomong, masalah bagaimana kita melihat kebudayaan lama dan kebudayaan baru. Dan kita melihat kebudayaan lama itu bukan hanya untuk selama ini kan terus terang banyak sekali, wah ini kita kebudayaan lama adalah masalah jati diri, masalah harkat, itu udah usang gitu ngomongan seperti itu. Kebudayaan lama adalah sebuah, kita melihat bagaimana kita Indonesia berhasil memposisikan kita dalam konteks global. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah dari situlah kita berusaha mengembangkan sebuah kebudayaan baru, itu yang tadi dibilang oleh Bung Fahri, menjadi sebuah future gitu loh. Jadi kita melihat kebudayaan lama bukan hanya sekitar, oh ini jati diri kita ada, atau oh ini kita punya harkat, itu sudah usang banget gitu loh, ngomongan begitu, nggak ada untungnya gitu, cuma lip service aja gitu loh. Nah sekarang bagaimana kita melihat itu sebagai sebuah capacity, dan untuk mengembangkan ke depan. Nah itu yang dibicarakan oleh Deddy Miswar tadi itu. Bagaimana kita menggunakan resources kita yang lama untuk membuat sebuah karya-karya yang baru. Ya. Dan tadi saya sambung ya. Apa yang dikatakan oleh Bung Deddy itu benar banget. Di Eropa itu sudah stagnasi. Saya tinggal 17 tahun loh di sana. Bukan hanya sebagai mahasiswa, saya sebagai profesor di sana. Ini bukannya sombong ya. Jadi saya selama 17 tahun itu benar-benar mengamati perkembangan budaya Barat, dan akhirnya saya sampai pada kesimpulan, okay, you're done, gitu loh. Udah selesai. Kita udah beri mereka waktu 400 tahun untuk berkembang, ya. Dan dari zaman Renaissance ya, itu Pak Takdir Takdir tuh terus terang maaf kuno banget gitu loh. Kayaknya kita jadi Renaissance seperti 400 tahun itu udah telat kita gitu loh. Jadi sebetulnya ini adalah Indonesian turn kembali lagi gitu loh. Nah, ini saya ingat sekali omongan dari Pak Ketum Anda ya, Pak Andi itu, keren juga itu loh. Dia bicara soal narasi. Nah, narasi inilah yang namanya positioning gitu loh. Dengan kita mampu berikan narasi, kita menjadi subjek. Nah, itu yang tadi Bung Fahri ngomong gitu loh. Bagaimana kita menjadi aktor gitu loh. Bukan lagi kita sebagai sesuatu yang hanya dipuji-puji oleh orang luar gitu loh. Nah, ini sebetulnya yang sangat penting. Nah, sebetulnya manifestasi dari semua itu, karena ini bidang saya, itu ada di yang namanya orkestra tadi yang saya bilang, Indonesian National Orchestra. Itu bukannya sombong, itu hanya satu di dunia, dan tidak ada negara lain yang bisa. Kenapa? Bukan karena Frankie Raden, terus terang, karena saya memanfaatkan keragaman budaya kita yang tidak ada di negeri lain gitu loh. Kalau itu dibikin di Afrika, dia namanya harus African Orchestra. Nah, kalau kita ngomong African Orchestra, negara-negara yang lain bisa berantem tuh, padahal ada berapa ratus negara di Afrika, coba aja. Kalau kita kan nggak berantem, itu semua Indonesia gitu loh. Nah, itu salah satu contoh. Nah, jadi dari manifestasi yang saya berikan di bidang saya, Indonesian National Orchestra, sengaja saya katakan itu alat musiknya saya kumpulkan dari seluruh Nusantara. Kecuali memang seluruh Nusantara, literally ya secara harfiah, dan pemainnya juga bukan cuma alat musiknya aja. Pemainnya tuh ada dari Aceh sampai NTT. Saya kumpul pemainnya asli. Nah, cuma memang terus terang problemnya seperti yang tadi Bung Deddy bilang, ini kan bukan proyek pribadi Frankie Raden, mana mungkin saya bisa mampu untuk mengumpulkan orang itu dengan dana biaya saya sendiri. Itu memang benar, pemerintah sekarang ini memang kurang memberikan perhatian terhadap sesuatu yang lebih sebetulnya kebudayaan kita tentu aja banyak ya kalau kita ngomong, tapi kan ada skala prioritas mana yang sebetulnya lebih penting. Nah, kemampuan untuk melihat ini dalam pemerintah kita yang sekarang kurang nggak ada. Ya, mereka kurang jeli dalam melihat ini gitu loh. Nah, itulah sebabnya. Dan juga kemarin ini dikasih kesempatan bikin bidang ekonomi kreatif nggak berhasil apa-apa gitu loh. Sayang banget gitu. Padahal menurut saya itu udah bagus ya. Nah, mudah-mudahan gagasan-gagasan inilah yang nantinya bisa
diteruskan dilaksanakan oleh Partai Gelora Indonesia ya. Jadi saya pikir ini bukan karena saya kebudayaan atau Deddy Miswar atau Miing itu semuanya orang kebudayaan, bukan itu gitu loh. This is the fact gitu loh. Tapi harus mampu kita berpikir secara analitis dan melihat strategi. Jadi sebetulnya ini saya sedikit kasih tip ya, kalau mau kampanye nanti. Negara kita kan, sekarang kita ngomong negara kita, waduh keragaman etniknya ada 500, sekarang udah 500 mungkin sudah 1000 sub ethnic group. Sebetulnya negara kesimpulannya apa? Kesimpulannya negara kita adalah negara etnografis gitu loh. Jadi faktor etnografis itu sangat penting. Kalau kita membuat sebuah strategi kampanye dengan mengabaikan faktor etnografis, pasti tidak akan menang. Saya yakin lah. Nah, jadi strategi itu, apalagi tadi sudah dibicarakan, yang penting narasi, bukan hanya jual-jual janji-janji atau apa kalau mau kampanye ya. Nah, berarti Partai Gelora Indonesia harus mampu menyusun sebuah strategi yang berdasarkan pada konsep etnografis gitu, bagaimana approach sekian banyak ethnic group kita sehingga kita bisa dalam tanda petik memainkan emosi mereka gitu loh, sehingga mereka bisa merasakan ada sense of belonging, partai ini milik gua juga gitu loh. Nah, itu yang paling penting. Ya, nah selama itu yang tidak pernah disentuh sama sekali oleh public policy kita maupun polisi pemerintah maupun polisi apapun juga, tidak pernah menyentuh faktor etnografis. Sangat aneh gitu loh. Yang disentuh malah agama segala apa. Jadi akhirnya timbul konflik. Sebenarnya kalau kita sentuh masalah etnografik itu tidak akan pernah ada konflik gitu loh. Karena semuanya punya keunikan sendiri dan kalau digabungkan jadi satu. Nah, manifestasinya itulah yang saya bikin melalui musik ya. Tentu aja lebih gampang kalau musik dibandingkan daripada ini sosial ya. Tapi at least we can do it gitu. Itu aja. Saya pikir cukup itu aja sebentar, nanti kan bisa diskusi ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, saya sebetulnya itu kesalahannya adalah satu, karena mereka tidak memahami kebudayaan sebagai sebuah capital. Sebetulnya sumbernya itu. Anda bisa bayangkan ya, yang tadi sekarang kita ngomong ekonomik saja lah. Sama kan, pembangunan fisik itu gunanya untuk apa? Untuk mengenerate ekonomik kan. Nah, kalau kebudayaan kan memang banyak sifatnya abstrak ya. Musik itu sangat abstrak. Sehingga mereka memang, saya tidak menyalahkan, mereka tidak mampu memahami itu sebagai sebuah cultural product gitu loh. Nah, sekarang ini kan, ya ini saya pikir kalau memang Partai Gelora sudah memang komit untuk itu, silakan. Bagaimana sekarang istilahnya mengejawantahkan sesuatu yang abstrak, yang intangible, tadi yang Bung Fahri bilang istilah intangible, itu menjadi tangible, jadi sesuatu yang bisa dinilai dengan kacamata ekonomik gitu loh. Dan saya sudah sebutkan sesuatu tadi yang saya sedang usaha sekarang ini, musik tradisi kita yang nggak pernah dianggap ya, dianggap ecek-ecek itu, bahkan sudah dying ya, itu punya nilai 6,5 miliar dolar gitu. Nah, itu aja cuma musik tradisi, belum lagi yang lain, belum lagi ini baru dari subsektor musik ya, musik tradisi cuma subsektor dari musik. Anda bayangkan kalau misalkan semua dulu sebenarnya sudah ada kesempatan, ya katakanlah Presiden Jokowi punya gagasan untuk bikin badan ekonomi kreatif. Cuma saya pikir nggak berhasil ya, sehingga akhirnya bubar gitu loh. Nah, itu tapi tidak berarti ide itu jelek gitu loh. Sebenarnya itu sudah, bayangin dari 32 tahun kita di bawah rezim Soeharto, baru sekarang ada pemikiran bagaimana menjadikan culture itu sebuah produk yang bisa dijual. Tapi ternyata mungkin orang-orang yang ditugaskan itu tidak benar-benar memahami permasalahan itu, bagaimana menjual itu gitu loh, sehingga akhirnya menjadi akhirnya nggak jadi apa-apa gitu loh. Tapi tidak berarti ide itu jelek. Nah, sekarang ini menyambung juga sedikit, menambahkan pertanyaan yang pertama tadi, saya pikir sudah saatnya kita bikin sebuah cultural economic map gitu loh, karena potensi-potensi budaya di Indonesia yang begitu beragam ini harus dipetakan satu-satu dalam konteks ekonomik gitu. Jadi bukan bikin sebuah pedoman-pedoman yang dulu banyak dikerjakan oleh Backcraft, pedoman sehingga akhirnya nggak jadi apa-apa. Langsung aja to the point gitu loh. Bagaimana, misalkan saya kasih contoh di musik ya, kita tahu orang Batak tuh jago nyanyi. Kenapa itu nggak di-push gitu loh? Jadi jangan hanya jadi jago kandang, nyanyi-nyanyi menghibur kita tuh ya udah senang. Enggak, itu bisa diekspor loh. Kekuatan menyanyi orang-orang Batak, orang-orang Ambon atau orang suku-suku etnik tertentu itu bisa diekspor dengan pasar yang besar. Nah, satu lagi yang aneh,
kebudayaan Islam kita itu sangat ya paling besar di dunia kan. Yes. Nah, Anda tahu sendiri, nggak usah saya jelaskan. Pasar musik Islam ini luar biasa. Eropa tuh tergila-gila dengan musik Islam. Tapi yang dibawa tuh bukan dari Indonesia, selalu dari Timur Tengah yang sangat miskin. Saya sering sekali diundang ke negara-negara Asia Tengah, ya, termasuk yang kebudayaan Islamnya juga kuat, tapi juga miskin. Sangat dipengaruhi oleh Middle East. Jika kalau ngomong musik, mereka cuma ngomong masalah makam, gitu. Makam itu sebuah istilah teknis ya. Padahal di Indonesia itu banyak sekali ragam kebudayaan musik Islam. Nah ini yang pemberdayaan. Nah ini salah satu kata kunci. Empowerment is very crucial, gitu loh. Dalam konteks inilah kita bisa, seperti yang ditanyakan pertama itu, kita bisa mendevelop dan generate ekonomi melalui cultural product. Itu aja. Terima kasih.